Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nurhak. Saya prodi PJJ Informatika kelas IF 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 404. Nah, selamat malam menjelang pagi kepada Ibu Lia Dewi Nita, SSM Ahun. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan, nah, mempresentasikan hmm, judul dari karya ilmiah yang berjudul adalah Peran Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan membuka PowerPoint saya. Oke, di slide pertama uh, adalah judul dari judul dari tugas yang saya buat adalah peran bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Presentasi ini akan mengupas tuntas peran krusial bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah, mencakup struktur, gaya bahasa, dan teknik penulisan yang efektif. Oke, selanjutnya di slide berikutnya kita membahas struktur karya ilmiah untuk fondasi penulis. Oke, di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah abstrak, ringkasan padat, penelitian mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan tidak lebih dari 350 kata. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah pendahuluan, nah, terliput seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang jelas, membangun konteks dan urgensi. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Oke, apa itu? Landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan menempatkan penelitian dalam kerangka keilmuan. Oke, di slide selanjutnya adalah um, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka untuk mendalami bahasa ilmiah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah konsep bahasa Indonesia ilmiah, yaitu penggunaan bahasa yang baku, lugas, dan objektif, menghindari ambiguitas dan subjektivitas. Yang kedua adalah Gahaye. Yang kedua adalah struktur kalimat dan paragraf, yaitu kalimat efektif dan paragraf kohesif, memastikan alur ide yang logis dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah gaya bahasa akademik, yaitu adalah formal, impersonal, konsisten, mencerminkan objektivitas dan kredibilitas penulis. Oke, yang terakhir adalah yang keempat, teknik penulisan ilmiah, yaitu pengutipan, daftar pustaka, dan penyajian data yang sistematis sesuai kaidah ilmiah. Selanjutnya, metode penelitian menjadi fondasi kredibilitas. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan dan jenis. Ialah penjelasan tentang pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang jenis penelitian yang
dan jenis penelitian yang digunakan. Yang kedua adalah sumber data. Apa itu? Identifikasi data primer dan sekunder serta lokasi subjek penelitian. Yang ketiga adalah analisis data, yaitu teknik analisis data terbagi menjadi statistik, tematik, deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Yang keempat, data yang terakhir adalah pengumpulan data. Metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau observasi, dan instrumen yang digunakan. Dan selanjutnya adalah pembahasan untuk membangun argumen ilmiah. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bahasa Indonesia terstruktur, yaitu penerapan struktur kalimat dan paragraf yang koheren untuk menyampaikan gagasan secara jelas dan sistematis. Yang kedua adalah gaya bahasa ilmiah, yaitu pengguna diksi yang tepat, menghindari bahasa figuratif, dan menjaga objektivitas dalam setiap pernyataan. Slide selanjutnya adalah teknik penulisan dan tantangan. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teknik penulisan yang efektif, ialah penggunaan rujukan yang benar, penulisan kutipan langsung dan tidak langsung, serta penulisan daftar pustaka sesuai standar. Penyajian tabel, grafik, dan ilustrasi yang jelas dan informatif untuk mendukung argumen. Yang kedua adalah permasalahan dan tantangan. Tantangan meliputi kurangnya pemahaman kaidah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, plagiarisme, serta kurangnya pengguna kosakata ilmiah yang tepat. Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan bimbingan penulisan yang intensif. Selanjutnya, urgensi penguatan peran bahasa Indonesia. Penguatan peran bahasa Indonesia dalam karya ilmiah merupakan keniscayaan demi kemajuan ilmu pengetahuan nasional. Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu identitas bangsa, membentuk identitas keilmuan Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Yang kedua adalah aksesibilitas, mempermudah aksesibilitas ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah pembangunan nasional, mendukung percepatan pembangunan dan inovasi berbagai penelitian lokal. Oke, kita masuk kepada kesimpulan dari pilar penulisan. Bahasa Indonesia adalah fondasi utama dalam penyusunan karya ilmiah yang struktur. Komunikatif dan berbobot. Penguasaan kaidah penulisan bahasa Indonesia adalah kunci sukses. Slide selanjutnya adalah slide terakhir, saran dan langkah berikutnya. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu
meningkatkan literasi kaidah bahasa Indonesia bagi mahasiswa dan peneliti. Yang kedua, mengadakan pelatihan intensif penulisan karya ilmiah berbasis pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mendorong penertiban karya ilmiah berbahasa Indonesia di jurnal-jurnal bereputasi. Yang keempat, membangun komunitas penulisan ilmiah untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama kuatkan peran bahasa Indonesia dalam kancah ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Ibu Lia Dewinta FSM Ahum. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.